Baik, selamat sore mahasiswa kelas AK 24F Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada hari ini tanggal 1 Oktober 2023 kita akan melakukan Zoom untuk sesi kedua ya. Sekarang sudah di sesi 3 tetapi materinya ini sesi 2. Nah, ini ada sekitar katanya di kelas ini ada 4 grup yang mau review, harusnya maksimum 7 ya, tapi nggak tahu kenapa kok ada 4. Baik, sekarang saya mulai supaya waktunya bisa cukup dan kita cukup diskusi. Silahkan grup 1, siapa yang mau mulai, dipersilahkan. Dibuka, di-share dulu apa namanya PowerPoint-nya. Siapa grup 1? Abdul, siapa grup satunya? Untuk grup 1, Firly, Rima, dan Denti. Baik, silahkan. Silahkan dimulai saja kalau sudah. Oke, ini sudah kelihatan, tinggal dimaksimalkan. Danti, Rima, Firly. Silahkan lanjut, jangan terlalu lama. Siapa yang mau bicara ini belum ada yang. Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1, kelompok Nova dengan beranggotakan 3 orang, Denti, Rima, dan Firly. Kami akan mempresentasikan tentang Customer Relationship Management atau CRM. Ya. Baik, langsung saja ke definisinya. Baik. Customer Relationship Management atau yang bisa disebut CRM adalah sebuah cara di mana perusahaan mengatur hubungan dengan pelanggan. Nah, CRM itu fokus kepada pendekatan dalam mengolah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga komunikasi dan pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, CRM juga bertujuan untuk menyediakan informasi secara lengkap mengenai pelanggan untuk melakukan upselling dan cross-selling sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, informasi yang didapat juga memiliki tujuan agar perusahaan dapat melayani pelanggan secara memuaskan dan menghemat waktu pengguna. Nah, dalam konteks restoran dan kafe, sistem ini mencakup teknologi proses yang digunakan untuk melacak interaksi pelanggan, menganalisis data untuk memahami perilaku dan preferensi mereka, dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas customer. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat CRM. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan hubungan pelanggan. CRM dapat membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan melalui penjualan ulang kepada pelanggan yang setia, memaksimalkan nilai pelanggan. Nah, CRM menyediakan informasi yang lengkap tentang pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang memberikan nilai tambah terbesar. Nah, selanjutnya ada konsistensi dalam pelayanan. CRM membantu dalam menjaga konsistensi dalam prosedur dan proses yang digunakan dalam berinteraksi dengan pelanggan, memastikan bahwa jawaban dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan seragam dan berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ada pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan informasi pelanggan, CRM memungkinkan perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien, memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghemat waktu mereka. Adapun manfaat dari CRM sendiri yaitu memantau interaksi dengan pelanggan, mengelola informasi pelanggan, analisis data pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firly. silakan. Siapa yang lanjut yang keduanya? Mana? Sudah tinggal 1 menit loh. Temannya mana, Denti? Sudah ada belum? Kalau nggak ada, Denti lanjutin aja ini kelamaan. Lanjut. Oh ya, lanjut aja ya Pak. Iya, dia aja nggak? Baik. Ya. Baik, saya lanjutkan. 1 menit lagi, Denti. Penerapan CRM di Starbucks. Nah, Starbucks menerapkan rewards program loyalitas. Nah, ini merupakan inti dari strategi CRM di Starbucks, di mana pelanggan mengumpulkan poin untuk mendapatkan hadiah dan penawaran eksklusif. Memungkinkan Starbucks mengumpulkan data tentang kebiasaan pembelian dan preferensi pelanggan. Nah, terus ada aplikasi seluler dan pembayaran digital aplikasi Starbucks. Memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, pembayaran hingga mengelola akun pembayaran digital melalui kartu Starbucks Card.
Ya. Nah, selanjutnya ada analisis data dan personalisasi Starbucks. Menggunakan analitik data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai titik kontak pelanggan. Nah, selanjutnya ada keterlibatan dan umpan balik pelanggan. Starbucks aktif berkomunikasi dengan pelanggan melalui media sosial, email, dan aplikasi. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 1. Very Mohon maaf good. apabila ada kekurangan. Terima kasih. Oke, thank you. Very good. Ya, grup 1, Denti dan teman-teman. Sekarang dilanjutkan ke grup 2, silahkan di-share screen-nya, PowerPoint-nya. Baik, untuk grup 2, yaitu Gian, Ignacia, dan Bunga dipersilahkan. Oke. Mantap. Ya. Coba dimaksimalkan PowerPoint-nya. Lanjut ya, lanjut. Silakan, jangan terlalu lama nunggunya. Baik, di sini kami dari Bunga kelompok bisa lebih keras lagi suaranya? Ya baik Bapak. Ya. Ya Ya, lanjut. baik. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Tulip. Kami di sini akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management, yaitu yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Bunga, saya sendiri, Bunga, Gian, dan Ignacia. Selanjutnya, definisi dari Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap produk layanan. Tujuan dari CRM ini adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan pengalaman mereka, juga mendorong interaksi yang positif dan berkelanjutan dengan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi CRM dalam bisnis. Yang pertama itu untuk pengelolaan data pelanggan, yaitu dalam mengelola data pelanggan mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan analisis informasi penting untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan secara mendalam. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM juga berfungsi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menerapkan strategi yang tepat seperti program penghargaan, komunikasi yang personal, dan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ignacia. Selanjutnya penerapan CRM di Chatime. Program loyalitas pelanggan atau loyalty program. Program loyalitas di Chatime menawarkan berbagai insentif bagi pelanggan setia, seperti diskon dan penawaran khusus yang bertujuan untuk mendorong kunjungan berulang dan meningkatkan keterikatan. Yang kedua, program keanggotaan atau membership program. Chatime mengenalkan program promo keanggotaan yang memungkinkan konsumen mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan minuman, serta ada promo-promo khusus lainnya. Lalu yang terakhir, aplikasi mobile dan platform digital. Chatime mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui aplikasi mobile untuk pemesanan pick-up atau delivery dengan sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gian. Baik, yang terakhir adalah manfaat Customer Relationship Management. Yang pertama itu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan CRM. Chatime dapat memahami preferensi dan kebiasaan pelanggan sehingga memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Penerapan CRM yang efektif dapat membantu Chatime dalam mengidentifikasi peluang penjualan baru, meningkatkan pemasaran yang ditargetkan, serta mendorong pertumbuhan keuntungan secara signifikan. Good. Baik, bagus ya. Itu coba nanti grupnya bikin projectnya itu boleh pakai ini, terserah, tapi pakai yang mana ini bagus, karena ini CRM ini kalau Anda menguasai ya, salah satu tadi penjelasan udah cukup baik grup 1, grup 2. Nah, ditambah lagi nggak cuma teorinya saja, tetapi juga
bagaimana seperti tadi misalnya chat time. Nah, coba nanti dipakai, dicoba bisa nggak gitu ya, bisa nggak? Bukan sebagai ininya ya, tapi sebagai user, sebagai customer. Kalau sebagai programmer kan nggak dapat, bukan dari klien ya. Oke, kita mulai sekarang grup 3, silakan grup 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Grup 3 yaitu saya sendiri, Abdul Aziz, Febi, dan Yoel. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan tentang Customer Relationship Management atau CRM pada McDonald's. Nama grup kami yaitu AVI Group. Oke. Selanjutnya, konsep dasar dan fungsi Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang melalui interaksi yang berkesinambungan dengan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2016, CRM mencakup pengelolaan informasi pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih menguntungkan. McDonald's sebagai perusahaan restoran cepat saji global telah berhasil menerapkan CRM secara konsisten melalui inovasi berbasis teknologi, aplikasi mobile, dan program loyalitas. McDonald's mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelanggannya sehingga tetap menjadi pilihan utama meski banyak kompetitor di industri makanan cepat saji. Nah, fungsi CRM yaitu pertama mengelola data pelanggan, yaitu siapa yang sering datang, menu favorit, metode pembayaran, dan lokasi transaksi. Yang kedua yaitu memberikan layanan personalisasi, yaitu dengan promosi, diskon, atau produk rekomendasi yang sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan melalui program membership, kupon digital, atau reward points. Yang keempat, mendapatkan feedback, yaitu masukan pelanggan digunakan untuk meningkatkan kualitas makanan dan pelayanan. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu dengan restoran yang memiliki sistem CRM yang lebih kuat, mampu bertahan di tengah kompetisi. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, Bapak. Next. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan CRM di McDonald's. Pertama yaitu pemanfaatan teknologi digital. McDonald's mengembangkan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan sistem pemesanan, pembayaran, dan juga promosi. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan layanan pihak ketiga seperti GrabFood, GoFood, maupun ShopeeFood. Sehingga pelanggan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan lebih dekat dengan brand McDonald's. Kedua, McDonald's juga menjalankan program loyalitas dan juga promosi. Misalnya, setiap transaksi akan menghasilkan poin yang dapat ditukar dengan makanan atau minuman gratis. Selain itu, ada promosi personal yang diberikan sesuai riwayat pembelian pelanggan. Contohnya, pelanggan yang sering membeli menu McFlurry akan lebih sering mendapat diskon atau promo khusus untuk produk tersebut. Selain itu, McDonald's juga menawarkan kupon digital eksklusif yang hanya bisa diakses oleh pelanggan aktif melalui penggunaan aplikasi. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu tantangan dari penerapan CRM di McDonald's yang mungkin saja dapat terjadi. Yang pertama yaitu terkait keamanan data pelanggan. Informasi pelanggan sangat sensitif sehingga McDonald's harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Yang kedua yaitu biaya tinggi. Implementasi CRM memerlukan investasi besar, mulai dari teknologi, server, hingga pengembangan aplikasi yang terus diperbarui. Selanjutnya yaitu konsistensi pelayanan. Tidak semua cabang McDonald's mampu menerapkan CRM dengan kualitas yang sama, sehingga pengalaman pelanggan dapat berbeda-beda. Selain itu, McDonald's bisa saja mengalami persaingan industri. Banyak restoran cepat saji lain yang juga menerapkan CRM, sehingga McDonald's dituntut untuk terus berinovasi agar tetap unggul. Dan yang terakhir yaitu adaptasi pelanggan. Tidak semua pelanggan dapat terbiasa dengan penggunaan aplikasi digital, sehingga McDonald's tetap harus menyediakan pelayanan manual untuk menjangkau semua segmen pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat CRM. Manfaat CRM bagi McDonald's sendiri yang pertama yaitu meningkatkan retensi pelanggan. Konsumen lama tetap setia karena adanya program reward dan pengalaman yang konsisten.
Yang kedua yaitu efisiensi promosi. Promosi berbasis data lebih tepat sasaran sehingga mengurangi pemborosan biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan. Personalisasi mendorong pelanggan melakukan pembelian secara berulang. Dan yang keempat yaitu penguatan brand loyalty. Hubungan emosional terbangun antara pelanggan dengan McDonald itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat CRM bagi pelanggan. Yang pertama yaitu kemudahan pesanan. Proses order lebih cepat melalui aplikasi. Yang kedua yaitu promo menarik. Pelanggan mendapat kupon digital dan reward dari points. Yang ketiga yaitu pelayanan lebih baik. Data pelanggan membantu staf memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu pengalaman personal. Pelanggan merasa lebih dihargai karena mendapat penawaran sesuai dengan kebiasaan mereka. Sekian. Oke, tinggal 1 menit, masih ada? Sudah Pak, demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Baik. Lain kali tambah lagi diagramnya ya. Grup 3 sudah bagus. Oke, grup 4 silahkan. Baik, untuk grup 4, Siti Rahma, Sasa, dan Mutia dipersilahkan. Ini grup terakhir ya? Nggak ada 5? Betul, Bapak. Ada 4 untuk hari ini, Pak. Oke. Baik, silakan. Siapa dulu? Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau kelompok Trisara yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Customer Relationship Management. Kelompok kami itu beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Mutia, dan teman saya ada Siti Rahma dan Salsa Aulia. Lanjut. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan CRM. Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM adalah pendekatan dalam hubungan perusahaan dengan pelanggan yang memiliki tujuan untuk mendekatkan komunikasi antara perusahaan dan juga pelanggan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat kepercayaan. Kemudian, tujuan utama CRM adalah meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan agar pendapatan meningkat, memastikan konsistensi komunikasi, memanfaatkan informasi pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka, dan juga menggunakan data tersebut untuk meningkatkan penjualan melalui upselling dan cross-selling. Sorry, upselling dan apa tadi? Dan cross-selling. Oh, cross-selling. Oke. Oke, selanjutnya ada penerapan sistem SIM pada restoran Solaria. Solaria sebagai salah satu restoran terbesar di Indonesia menerapkan Customer Relationship Management untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. CRM di Solaria digunakan untuk mengumpulkan data pelanggan melalui berbagai interaksi seperti transaksi pembelian dan program loyalitas. Data ini dianalisis untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Berikut ini ada beberapa implementasi yang dilakukan di restoran Solaria, yaitu yang pertama, program loyalty pelanggan dengan pemberian poin dan diskon khusus. Yang kedua, penggunaan data pelanggan untuk melakukan segmentasi pasar dan promosi yang tepat sasaran. Yang ketiga, ada pengelolaan keluhan dan feedback untuk meningkatkan layanan. Yang terakhir yaitu ada peningkatan pelanggan komunikasi yang lebih personal melalui media digital dan aplikasi. Oke. Baik, selanjutnya ada fungsi CRM di restoran Solaria. Fungsi CRM di Solaria adalah untuk mengintegrasikan seluruh informasi dan operasional yang berkaitan dengan layanan, mulai dari proses pemesanan, pengolahan data pelanggan, hingga penerapan strategis pemasaran. CRM membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyederhanakan proses pemesanan, mempercepat layanan, serta memungkinkan evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan feedback yang terekam dalam sistem. Selanjutnya ada manfaat CRM di restoran Solaria. Yang pertama, memudahkan segmentasi pelanggan untuk penawaran yang tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran dan layanan pelanggan. Yang ketiga, mempercepat pengembangan produk dan promosi berdasarkan data tren pelanggan. Yang keempat, mengurangi biaya operasional dengan strategis pemasaran yang lebih fokus. Yang terakhir, mendorong loyalitas pelanggan yang berujung pada pendapatan yang lebih stabil dan bertumbuh.
Nice. Udah? Baik. Sudah, Bapak. Good. Oke, saya apresiasi buat kalian semua ya, 4 grup. Karena ini nilainya paling rendah 85. Paling rendah. Jadi yang lain-lainnya 86, 87. Oke, very good. Karena grup lain nggak ada yang rata-ratanya di 86 ini rata-ratanya, luar biasa. Very good. Jadi karena waktunya banyak, boleh kalian masih ada pertanyaan, boleh ke saya, atau Anda mau tanya ke grup sebelah, grup teman, silakan. Siapa saja, boleh. Bapak izin tanya ke Bapak boleh? Boleh, silakan. Terkait perihal yang kemarin ya Pak, keburu kepotong habis waktunya. Nah, itu sangat menarik sekali Pak, pengalaman Bapak terkait dengan SIM yang Bapak terapkan selama di dunia profesional. Oke. Nah, tantangan terbesar yang Bapak temukan pada saat penerapan SIM tersebut seperti apa ya Pak? Yang paling sangat wah banget gitu. Penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu sedikit Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ini siapa tadi yang nanya? Saya nggak lihat tadi. Abdul ya? Iya Pak, saya Pak. Oke. Jadi gini, Abdul dan semuanya yang di sini, ya ini ada 20 mahasiswa bagus. Karena maksimum berapa sih? 25 ya kalau nggak salah kelasnya. Nah, itu waktu saya kerja itu, Anda nanti juga kalau kerja itu kan masuk di dalam suatu company. Nah, company ini Anda dapat tugas jalankan ini. Kebetulan waktu itu saya adalah budget. Nah, budgeting itu membuat anggaran untuk tahun depan. Jadi katakanlah nih, ini kan bulan Oktober ya. Nah, itu udah siap-siap mengumpulkan semua data, dikolek untuk untuk budget mulai Januari. Nah, dibikinnya Oktober, November. Biasanya November tuh sudah rekap. Ya, Oktober, November closing karena Desember orang udah pada cuti. Nah, data itu karena dari 150 cost center. Cost center itu adalah sub departemen. Jadi ada keuangan, ada produksi, paling banyak produksi karena oil company. Nah, di produksi ini ada yang diproduksi Bond, Badak, Nilam, Pamaguan, Samberah, Tunu, Wau, ada yang di kantor Balikpapan, kantor Jakarta. Jadi banyak, ada juga keuangan, ada juga produksi, ada juga human resources, ada juga HRD, ya, ada juga strategik. Ini semua divisi itu banyak sekali, 120, kumpulin mereka. Transaksi berapa transaksi tahun yang selama tahun 2025 ini dikumpulin, terus diklasifikasi karena ini adalah oil company, jadi dia ada kewajiban untuk menggolongkan produksinya BBM, oil, gas, dan condensate. Ada 3 jenis produk dari tambang itu. Nah, ternyata saya waktu jalankan itu di komputer itu yang sudah dibuat oleh sistem itu sudah begitu complicate-nya. Saya waktu tahun pertama nggak bisa baru mau coba seperti Anda tadi ya, ada program tadi yang Anda sebutkan CRM itu kan ada softwarenya, ada aplikasinya yang dari Starbucks ataukah yang dari grup 2 tadi apa tadi anunya pakai Chatime ya. Nah, ya kan, terus grup 3-nya untuk McDonald, grup 4-nya adalah Solaria ya. Nah, ini semua kan Anda bagus sudah menjelaskan itu, fungsinya sudah bagus sekali. Loyalty, bagaimana data tadi ya, grup 4 mengatakan data untuk segmentation. Jadi ini semua adalah untuk itu CRM. Nah, yang untuk saya untuk bikin budget. Nah, saya lihat ini ini kok complicated banget. Bagaimana membuat budget itu kita harus 1 minggu sampai 10 hari lah ya, 1,5 minggu itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 pagi itu lemburnya. Jadi sampai tidur di kantor itu jam 12 karena kalau enggak pasti kita puyeng. Jadi makan malam jam 8, 1 jam sampai jam 9 saya biasanya tidur ya. Tidur 1 jam di kantor, habis itu terus sampai jam 3. Bayangkan itu. Nah, terus saya berpikir ini kalau kayak begini terus ini bisa jebol ya. Maksudnya jebol tuh cepat tua gitu ya, badan fisik. Nah, terus saya caranya gimana? Saya mempelajari datanya itu dari mana. Ini semua ini yang Anda bicarakan CRM ini kan semua dari data. Yang tadi Anda bilang itu bahwa siapa pembelinya, beli barang apa, produk apa. Ya, di restoran ini kebetulan restoran semua nih, Solaria, McDonald,
Starbucks, ini kebetulan restoran semua. Nah, itu berapa jumlah pembelinya, 1 bulan rata-rata, dan bahkan namanya juga masuk di situ. Belinya apa, jam berapa, bayangkan. Nah, itu juga saya juga begitu. Ternyata, oh data itu dapatnya dari sini nih filenya. Datanya apa, keuangan apa yang diambil, terus disamerikan. Itu saya lihat semua flowchart-nya itu, saya pelajari di sistemnya. Saya pelajari dari manual book. Setelah saya tahu, oh caranya begini, bikin budget, ini angkanya dapatnya dari A, B, C, D sumbernya. Saya bikin lagi di Excel, bikin namanya jumper ya, bikin sendiri untuk membantu saya sendiri. Gitu. Nah, waktu itu saya belajar sendiri itu. Saya kan dari Fakultas Ekonomi UI. Ya, itu kan nggak dipelajari, untuk Excel itu nggak dipelajari. Program Excel itu nggak dipelajari. Program Excel saya beli bukunya dari dari Gramedia. Terus saya pelajari sistem yang di kantor, saya pinjem sama bagian IT, pinjem manual booknya ada nggak? Nah, pinjem pelajari. Nah, dari Excel, dari itu dari kantor, dan ada satu lagi software yang dia pakai namanya Symfony. Waktu itu, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, saya pinjam juga guidebooknya, manualnya. Saya pelajari dari 3 itu, saya bikin sendiri di Excel, kotak-kotik, 1 bulan. Tahun kedua, saya jalankan itu, udah langsung saya klik 1 kali aja, saya klik langsung dia harus absorb semua data itu sesuai dengan yang dibutuhkan, langsung saya bisa bikin hasilnya budget untuk tahun 2000 selanjutnya dalam waktu, untuk kerjaan saya sendiri hanya dalam waktu setengah jam itu sudah selesai. Jadi ada 4 orang yang di divisi budget itu, yang senior itu adalah namanya Bramantyo, terus kemudian kedua Soleh, ketiga saya, keempat Max ya. Nah, ini saya paling junior sebetulnya, masuknya paling junior. Tapi saya bisa kerjakan kerjaan 4 orang yang mereka kerjakan ini 2 minggu sampai lembur. 4 orang ini saya kerjakan semua kerjaan mereka dalam waktu hanya 1,5 jam. Selesai, 1,5 jam. Nah, kok bisa? Karena saya pelajari sistemnya. Memang itu mempelajarinya itu hampir sekitar 3 bulan sendiri. Nah, itu saya memberikan motivasi bagi kalian, kalau kalian nanti masuk dalam suatu pekerjaan, nah ini ya penting sekali. Kenapa Anda belajar Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen, itu kuat sekali kalau Anda betul-betul menguasai. Kenapa? Karena Anda nanti bekerja dibantu oleh software, oleh aplikasi. Bayangkan Anda seperti, bukan programmer ya, kalau programmer itu bahasanya Python atau C Basic itu, wah complicated banget. Anda harus jadi orang yang pintar untuk melakukan programmer. Tapi kalau Anda bisa mengambil poin-poin datanya di mana dan mengekstrak itu, tahu flowchart-nya. Nah, ini penting. Flowchart data itu dari mana, diproses kemana, A, B, C, sampai dilaporkan, sampai di summary. Anda tahu nih story-nya. Oh, itu luar biasa. Cepat Anda akan jadi manajer itu cepat. Yang lainnya, orang lain dalam waktu 5 tahun, Anda bisa dalam waktu 2 tahun. Bayangkan. 50% lebih cepat. Jadi director mungkin kalau Anda di satu company, ya kalau Anda menguasai ini sistemnya, satu sistem aja, finance misalnya. Anda kan orang accounting nanti lulusannya. Satu sistem finance yang Anda kuasai dalam waktu 1 tahun nih pelajarinya, nggak mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, nggak mungkin ya. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Nah, itu Anda akan menguasai itu satu sistem keuangan di dalam satu perusahaan. Mungkin belajarnya 1 tahun sambil kerja. Setelah selesai kerja, baca bukunya, baca manualnya, baca logbooknya, baca guidance-nya, dia pakai program apa. Karena setiap company lain-lain. Nah, saya memberi motivasi ini kenapa? Karena nanti waktu Anda bekerja, akuntan itu sudah tidak bisa lagi bekerja manual. Nggak mungkin. Berapa transaksi coba satu hari? Katakanlah nih ya, 100 transaksi satu hari. Beli jual 100 satu hari, 1 bulan berapa? 25 hari kali 100, 2.500 itu kalau satu cabang itu. Kalau dia punya 5 cabang, 2.500 atau 2.000 lah kali 5. Jadi 10.000 setiap hari transaksi, mana bisa dikerjakan oleh seorang akuntan. 100 akuntan 10 akuntan juga nggak mungkin. Nah, makanya dibantu oleh yang namanya accounting software. Accounting software itu adalah sistem informasi
keuangan, sistem informasi akuntansi. Nah, seperti Anda ketahui, ada yang namanya Transaction Processing System, TPS itu yang paling bawah. Ini dari segitiga. Yang paling bawah itu maksudnya di front line yang paling pertama yaitu adalah Transaction Processing System, yaitu memproses transaksi. Kemudian yang di menengah ini, level yang di atasnya lagi, supervisor, itu data-data yang dikolek dari semua transaksi itu dikelompokkan menjadi di grup. Ya, seperti kalau jurnal, pertama jurnal, habis itu dikelompokkan ke ledger. Nah, terus masuk ke grup ledger, habis itu baru dilaporkan ke laporan keuangan. Ke atasnya baru laporan keuangan plus yang sekarang namanya adalah decision support system yang di atas nih, yang paling atas bagi manajer maupun kepala cabang maupun direksi. Itu dilaporkannya dalam bentuknya namanya decision support system, DSS. Nah, ini lain lagi, dia nggak perlu si direktur itu mengetahui jurnalnya, nggak perlu dong. Yang jurnal itu yang bagian paling bawah, paling ya staff, junior staff, ya di bawah supervisor. Nah, kemudian tengahnya manajer, ini baru dia mengelola bagian-bagian. Nah, baru itu ke atas dia langsung laporan, dibantu oleh yang namanya decision support system. Itu zaman 10 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sudah yang ada yang namanya AI. Ya, jadi nanti Anda harus mengetahui AI itu gimana. Itu si director itu tinggal ngetik ya di dalam software. Kalau softwarenya bagus ya. Dan ini softwarenya mahal kalau yang pakai AI ini. Anda sekarang ada laptop, ya, laptop atau tablet yang dengan AI sekarang, ya. Itu Anda bisa ngomong ini terus langsung teks voice itu dirubah menjadi tulisan. Jadi nggak perlu ngetik lagi sekarang. Nah, sudah ada. Tinggal coba aja dicek ya. Kalau nanti uangnya berapa, Pak? Itu harganya berapa, Pak? 5 juta. Murah nggak? Ya, dibilang murah ya nggak juga, dibilang murah juga bisa kalau ada penghasilannya 10 juta. Pak, saya bisa penghasilan 10 juta nggak sebagai mahasiswa? Bisa. Coba cek bagaimana anak-anak muda sekarang yang kerja di rumah, kerja online, jadi influencer, jadi podcaster, jadi dropshipper, jadi macam-macam. Jasa itu macam-macam ya. Translator, jadi banyak ada 50 jenis yang duitnya lumayan online ya. Jadi Anda tidak perlu kerja di kantor sebetulnya ya. Work from home itu sudah banyak sekarang di Jakarta, di kota-kota besar itu work from home. Dan kalau Anda sudah kuasai itu, Anda tidak perlu lagi kerja di kota besar, bisa kerja di ujung di sana di Rakata sana, di ujungnya Gunung Gede Pangrango sana ya, yang dekat jembatan gantung ya, karena kebetulan mertua saya tinggalnya di sana, di tengah, bukan di sisa, nggak sampai di Rakata yang di ujung. Nah, atau dimanapun, di pantai, di gunung, di hutan ya, punya villa sendiri satu, insya Allah ya kalian sudah nanti penghasilannya 1 bulannya 100 juta. Moga-moga begitu lulus nih, karena Anda dari sekarang udah siapkan diri. Ya kan harus tahu dong programnya apa yang Anda kerjakan, dan Anda harus bersaing di antara 1.000 orang yang lainnya, Anda yang paling utama. Ya mungkin nggak top 1, tapi top 10. Kalau bisa masuk top 10 penghasilan pasti 100 juta. Minimum 50 juta sebulan. Dari mana? Dari rumah. Bisa. Apa aja Pak kerjaannya? Ya macam-macam. Ya. Saya kalau ngomong nanti bisa lebih dari 10 menit. Nah, ini waktu ini sudah mungkin tinggal 3 menit lagi. Jadi nanti kalau off, tolong ingat ya, motivasi dari saya sebagai dosen. Saya ini hanya memberikan facilitator ya. Memberikan kalian, ayo semua bahan yang dari saya ini nggak ada apa-apanya, karena Anda bisa cek bahan dari universitas top dunia. Ranking 1 sampai ranking 50 itu top dunia. Kalau UI, ITB, UGM itu rankingnya 200. Bayangkan, 200. Ada 200 lagi yang di atasnya UI, di atasnya ITB. Anda bisa ngambil dari situ. Caranya gimana? Search, jurnalnya diambil, jurnalnya diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, baca. Kalau Anda kuasai itu, waktu Anda yang dipakai itu menjadi berharga, menjadi ilmunya masuk di sini dan dipraktekkan, Anda menjadi profesional yang hebat. Mau sukses? Ya gitu caranya.
mau penghasilan 100 juta bisa. Berapa? 4 tahun lagi Anda lulus, penghasilan 100 juta sebulan. Anda akan di atas rata-rata. Moga-moga. Amin. Oke, kita buka dulu kameranya. Sambil salam gini saya capture ya. Oke, nah ini motivasi bagi semuanya ya. Jadi jangan mau cuma terima gaji UMR ya. Oke, apalagi cuma 2 kali UMR. Indonesia itu negara kaya raya. Orangnya pinter-pinter, kalian pinter-pinter ini. Yang penting motivasinya, percaya diri. Oke, tangannya begini, kita salam. Mau gini boleh, mau salam boleh. Ya, ya sukses ya. 1, 2, 3. Thank you. Ya, sukses semuanya. Nanti lihat rekamannya ya. Mari, saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Good job.